Adik-adik, hari ini hari Minggu, kita mau memulai ibadah hari Minggu kita. Sudah siapkan Alkitab? Sudah siapkan uang persembahan? Sudah ya, sekarang adik-adik duduk manis, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 59, Selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Nah adik-adik, sekarang lipat tangan tutup mata. Boleh duduk ya. Adik-adik lipat tangan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu hendak memulai ibadah minggu kami. Tuhan Yesus kiranya menyertai sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur. Mazmur pujian kita adalah dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 13. Adik-adik membaca dari rumah, Bunda Rena membaca, kita baca bersama-sama. Mazmur 96 ayat 7 sampai 13, demikian bunyinya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke latarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik boleh duduk. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 236, dihapuskan dosaku. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Nah, begini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan bacaan kita hari ini dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Ayo 1 Tawarik pasal 16 ayat
8 sampai ayatnya yang ke-13. Tawarik itu kira-kira perjanjian baru apa perjanjian lama ya adik-adik? Iya benar, perjanjian lama. Jadi di depan-depan satu tawarik ini jarang kita baca ya, biasanya di perjanjian baru. Kalau perjanjian baru cepet, ini perjanjian lama agak-agak lama ya carinya ya. Kalau semua udah ketemu, mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali ke hadapan hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas penyertaan-Mu Bapa. Engkau masih bersama-sama dengan kami hingga pada saat ini Bapa. Sekarang tiba saatnya Bapa, kami akan membaca sedikit dari firman-Mu Bapa. Tapi kiranya Engkau mau penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami baca saat ini, apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan saat ini Bapa, dapat kami berlakukan di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Ya, pembacaan kita kawin diulangi sekali lagi dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Kawin dibaca di sini, adik-adik juga di rumah baca di rumah masing-masing. Kita mulai 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ya, demikian pembacaan kita hari ini. Ya adik-adik, bacaan kita hari ini dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 8 sampai 13 ini bercerita tentang nyanyian puji-pujian Daud. Nah, Daud bersama dengan seluruh umat Israel mengucap syukur, bernyanyi, bersuka cita oleh karena penyertaan Tuhan, sehingga mereka sudah berhasil memindahkan tabut Allah. Nah, berhasil memindahkan tabut Allah ini sama dengan sama artinya dengan kehadiran Tuhan Allah itu sendiri. Nah, makanya Raja Daud bersama dengan semua umat Israel mengucap syukur, bersuka cita, bernyanyi. Mereka bernyanyi memuji Tuhan dan mengingat semua karya Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka setiap hari, di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, hari ini, minggu ini kita sudah masuk di dalam Minggu Advent yang kelima. Minggu Advent yang kelima artinya kita sebentar lagi kita akan masuk di dalam hari Natal. Ya, sebentar lagi 4 hari lagi kita udah Natal. Jadi adik-adik, biasanya kalau Natal itu adik-adik menantikan apa di hari Natal? Kita pasti seneng dong kalau udah mau Natal gini, kita seneng dong. Biasanya kenapa sih kita seneng? Kenapa sih kita bersuka cita menyambut Natal? Apa karena kita dapat kado? Atau karena kita dapat baju baru, atau karena ada banyak makanan dan minuman, banyak kue-kue di rumah kita, ada pohon Natal.
jalan-jalan bersama keluarga. Apakah hanya karena itu kita bersuka cita? Tentu saja tidak ya adik-adik. Kita bersuka cita karena kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mau hadir untuk menjadi manusia bersama-sama dengan kita. Kita harus bersuka cita, kita harus bersyukur sebagaimana yang dilakukan Daud bersama-sama dengan umat Israel. Mereka bersuka cita, mengucap syukur. Ya walaupun saat ini kita merayakan Natal tidak seperti biasanya, tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa pergi kemana saja kita mau, tetapi saat ini kita Natal di rumah kita masing-masing. Walaupun kita boleh keluar, tapi tetap kita harus menjaga dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, tapi kita perginya sudah nggak bebas lagi ya kayak dulu-dulu lagi. Udah nggak kayak dulu. Jadi sekarang kita dibatasin, kita harus jaga jarak, kita harus sering-sering cuci tangan, kita nggak boleh terlalu banyak berkegiatan di luar rumah, kita udah nggak boleh lagi ke sekolah minggu, ke IMPA, kita udah nggak boleh lagi ke gereja. Nah, tapi adik-adik nggak boleh sedih, adik-adik harus tetap sukacita, karena Tuhan Yesus hadir bukan hanya di gereja, Tuhan Yesus hadir bukan hanya di IMPA, tetapi di rumah kita masing-masing, di dalam hati kita, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Nah, untuk itu kita harus ingat untuk selalu bersuka cita, mengucap syukur. Walaupun kita dari rumah masing-masing, kita harus tetap bersuka cita dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, saat ini mungkin kita juga berbeda karena tahun ini kita nggak ada kado. Tahun ini mungkin kita nggak ada baju baru. Nggak apa-apa adik-adik, kalau adik-adik yang orang tuanya masih bisa beliin baju baru, tetap bersyukur. Kalau nggak ada baju baru juga tetap bersyukur. Kau ini juga nggak ada baju baru tahun ini, anaknya kau ini juga nggak ada baju baru tahun ini, karena sekarang di masa pandemi ini pendapatan orang tua kita mungkin berkurang, sehingga orang tua kita nggak mampu beliin kita baju baru. Adik-adik nggak boleh sedih, nggak boleh marah sama orang tua. Nggak mau harus baju baru, Natal masa nggak baju baru, nggak boleh kayak gitu. Jadi adik-adik apalagi yang udah kelas tanggung, udah pra-PT, adik-adik harusnya udah bisa mengerti, sudah bisa bantu orang tua, nggak boleh banyak menuntut, karena kita tahu keadaan sekarang orang tua kita udah nggak kayak dulu lagi, punya banyak uang, apa yang kita mau beli bisa dibeliin, apa yang kita mau pasti kita dapat. Sekarang kita belajar untuk mengerti keadaan orang tua. Kita mau bantu orang tua dengan tidak banyak nuntut, banyak maunya ya. Jadi Natal itu bukan hanya harus baju baru, harus dapat kado, harus jalan-jalan, enggak ya. Natal, apalagi Natal kali ini, benar-benar kita Natal tidak harus baju baru, tidak harus jalan-jalan, tetapi kita Natal dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Ya, kita harus mengucap syukur. Walaupun pandemi kayak gini, kita harus mengucap syukur karena ada virus corona ini, jadinya kita bisa berkumpul bersama keluarga di rumah lebih lama. Jadi orang tua lebih banyak di rumah sama kita. Jadi kita juga merayakan hari Natal bisa full dengan orang tua, nggak kayak tahun-tahun kemarin orang tua harus kerja karena banyak kerjaan. Jadi orang tua harus ninggalin adik-adik di rumah, adik-adik merayakan Natal sendiri. Jadi sekarang kita bersyukur, makanya
Kenapa dibilang kita harus bersyukur di dalam keadaan apapun. Sama kayak sekarang, kita juga harus bersyukur walaupun kita di tengah-tengah pandemi. Jadi kita udah gak boleh jalan-jalan, tapi kita bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Nah, adik-adik, kalau kita bersyukur berarti kita mukanya harus ceria, sukacita, kita gak boleh sedih ya. Adik-adik, Kak Windy gak mau adik-adik sedih karena tahun ini nggak dapat baju baru, nggak dapat kado. Itu nggak penting ya. Yang penting adalah hati kita yang mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah mau datang hadir di tengah-tengah kita, walaupun kita nggak di gereja, tapi Tuhan datang di dalam hati kita. Ya, demikian perenungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Dan saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu hati, kita sama-sama menaikkan doa dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali ke hadapan hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas penyertaan-Mu Bapa, akan sapaan firman-Mu kepada kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman-Mu kepada kami hari ini Bapa. Engkau mengingatkan kami untuk selalu bersukacita dan mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan kami Bapa, terlebih khusus saat ini Bapa, di dalam hari-hari penantian kami menyambut hari kelahiran-Mu Bapa. Biarlah kami dengan penuh sukacita, kegembiraan menyambut akan hari kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mau datang untuk bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami, Engkau menyertai kami senantiasa di dalam kehidupan kami Bapa. Kami saat ini mau berdoa terlebih khusus kepada kami semua, anak layan-Mu Bapa, dimanapun kami berada saat ini Bapa. Kami mengucap syukur bahwa walaupun saat ini kami belum bisa bertemu secara langsung Bapa, walaupun kami masih beribadah lewat daring saja Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau selalu menyertai kami di dalam hidup dan kehidupan kami, di dalam setiap ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan semua hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, di tengah-tengah pandemi virus corona ini Bapa. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, di dalam pergumulan kami Bapa. Engkau tutup bungkus kami senantiasa Bapa. Biar kami semua terhindar dari virus ini Bapa. Biar kami semua di dalam keadaan sehat senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga Bapa, kami mau bawa masa pertumbuhan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau jaga tumbuh kembang kami Bapa, agar kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dengar-dengaran terhadap orang tua, dan menjadi kebanggaan keluarga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam pendidikan kami juga Bapa, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menuntun, menjaga, melindungi kami Bapa. Walaupun kami belajar dari rumah kami masing-masing Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memberikan kami ilmu pengetahuan yang baik, kepintaran agar di dalam pendidikan kami Bapa. Dan kami pertaruhkan akan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam meraih cita-cita kami juga Bapa, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami
Juga mau berdoa untuk presbiter dan semua pelkat di GPIB Eklesia ini Bapa. Kami pertaruhkan semua pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terlebih khusus para multimedia Bapa, Engkau memberkati mereka dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka Bapa. Biarlah mereka pakai talenta mereka hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dengar dan sambut kami, karena kami datang hanya beralaskan nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam penggoda percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Kita memberikan persembahan syukur dengan diiringi kita menyanyi dari Kidung Ceria 62, Hai dunia gembiralah. Kita sudah bermuji Tuhan, dan sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang kecil sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemajuan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 54, Kita Surga Bergema. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Bapa. Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pelayanan kami hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat teduh. Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat Natal buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah!